Tahun 2020 jadi tantangan besar bagi event balap dunia. Seperti halnya olahraga lain, balapan musim 2020 juga dibayangi pembatalan karena pandemi COVID-19. Mau tidak mau, dua operator balapan terbesar seantero jagat, MotoGP dan F1, kemudian mengubah format balapan. MotoGP hanya menggelar 14 seri dengan terpusat di benua Eropa saja. Sementara Formula One yang awalnya menggelar 14 seri dan hanya di Eropa, dalam perkembangannya berubah jadi 17 seri dengan 3 seri tambahan berlangsung di Timur Tengah. Akhirnya kalender balap 2020 dapat berjalan mulai bulan Juli dan melahirkan raja baru untuk MotoGP serta terciptanya rekor baru di ajang Formula One. Momen yang tak pernah dilupakan oleh seorang Valentino Rossi. Tepat di hari itu, The Doctor selamat dari insiden paling mengerikan yang pernah dialaminya sepanjang karir. Tidak pernah terbayangkan olehnya nyaris dihantam dua motor yang terbang di depan dan di belakangnya. Kejadian mengerikan ini bermula dari kecelakaan yang melibatkan Johann Zarco dan Franco Morbidelli pada lap ke-9. Tak lama setelah tabrakan, keduanya terpental dari motor masing-masing dan bodi motor mereka pun terbang melewati lintasan yang sedang dilalui oleh pembalap lain. Akibat insiden itu, bendera merah pun langsung dikibarkan dan semua pembalap kembali ke garasi masing-masing, termasuk Valentino Rossi yang mengaku gemetar setelah tahu dirinya selamat dari kejadian naas tersebut. Meski selamat dari maut, 2020 jadi tahun mengecewakan bagi juara dunia 9 kali itu. Betapa tidak, Rossi hanya mampu sekali podium dan mengakhiri musim di peringkat ke-15 dengan 66 poin, catatan terburuk selama membalap di kelas Premier. Bahkan rider nomor 46 ini tidak mampu mempertahankan peringkat ketiga di kandang sendiri. Ia kehilangan kesempatan untuk naik podium kedua kalinya musim ini di sirkuit Misano saat lap terakhir. Rossi sejatinya tampil bagus sejak awal start di hari itu dengan jadi yang tercepat kedua di belakang Franco Morbidelli yang kemudian memenangi lomba. Saat melorot ke urutan 3 karena disalip Francesco Bagnaia di lap ke-21, ia justru melakukan kesalahan kecil 2 km jelang finish hingga Joan Mir akhirnya menyerobot posisinya. Hasilnya mengecewakan bagi The Doctor gagal podium pada lap terakhir di Misano, tempat spesial untuknya. Sampai-sampai Mir pun meminta maaf karena menyalip Rossi di rumahnya. 2020 tidak hanya memberikan kesan buruk buat Rossi seorang, tapi juga untuk sang juara bertahan Marc Marquez. Mengawali seri perdana musim di Jerez dengan sangat baik, Marquez sempat memimpin balapan usai berduel dengan Maverick Vinales. Namun naas, ia menikung terlalu tajam hingga kehilangan keseimbangan dan keluar gravel pada lap ke-5. Hebatnya The Baby Alien masih bisa lanjutkan balapan meski melorot ke posisi 16. Perlahan ia pun menyalip satu persatu pembalap di depannya hingga kembali menguntit Vinales pada lap ke-22. Sayang, usahanya untuk menyalip Vinales kemudian berujung petaka. Ia terjatuh dengan sangat keras dan alami patah tulang pada lengan kanannya. Marquez harus menjalani operasi untuk penyembuhan lengan kanannya. Sempat akan turun di seri kedua, Baby Alien kemudian batal tampil dan harus kembali naik ke meja operasi. Juara dunia 8 kali itu pun menghabiskan musim untuk pemulihan cederanya. Ketiadaan Marquez membuat persaingan juara dunia pada tahun ini lebih terbuka. Pembalap Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, menangi 2 seri pembuka di Jerez. Selanjutnya 8 pembalap berbeda silih berganti menduduki podium tertinggi sepanjang musim. GP Ceko tahun ini menghadirkan kejutan yang tidak pernah dibayangkan oleh para pecinta MotoGP. Sejarah ganda diciptakan oleh KTM, pabrikan motor yang baru ikut serta di kelas MotoGP tahun 2017 silam. Untuk pertama kalinya, tim asal Austria ini menangi balapan kelas Premier dan sekaligus mengantarkan pembalapnya, Brad Binder, mencicipi kemenangan perdananya di kelas utama. Binder yang baru menetas ke kelas tertinggi dari Moto2 mengejutkan semua orang pada saat itu. Start dari peringkat 7, ia tampil sangat cepat bersama tunggangannya KTM RC16 dan memimpin lomba sejak 9 lap tersisa. Kegemilangannya itu menciptakan sejarah baru bagi negaranya, Afrika Selatan, yang lagu negaranya diputar pertama kali di MotoGP.
Drama paling seru musim ini terjadi di MotoGP Styria saat tiga pembalap Jack Miller, Pol Espargaro, dan Miguel Oliveira bertarung sengit di lap terakhir. Miller dan Espargaro yang berebut posisi pertama saling salip di 3 tikungan terakhir. Espargaro kemudian berjudi dengan melakukan manuver pada Miller di tikungan terakhir sebelum garis finish. Sayang aksinya itu membuat keduanya sedikit melebar saat menikung dan Oliveira yang tepat berada di belakang mereka langsung memanfaatkan celah yang ada untuk menjadi yang tercepat di sirkuit Red Bull Ring pada hari itu. Kemenangan Miguel Oliveira itu menorehkan sejarah baru buat Portugal yang akhirnya memiliki pembalap yang berhasil jadi pemenang di MotoGP. MotoGP Eropa yang dihelat di sirkuit Ricardo Tormo Valencia jadi momen bersejarah bagi Joan Mir. Berstatus pemimpin klasmen di 3 seri tersisa, ia sama sekali malah belum pernah keluar sebagai juara. Hingga akhirnya yang dinantikannya tiba hari itu. Sejak start Mir sudah berada dalam barisan 3 terdepan di belakang Pol Espargaro dan rekan setimnya Alex Rins. Beberapa lap berselang, Rins menyalip Espargaro dan aksi itu kemudian diikuti oleh Mir. Pertarungan sengit sesama Suzuki pun terjadi. Di lap ke-18, sebuah kesalahan kecil Rins di tikungan ke-11 langsung dimanuver oleh Mir untuk merebut posisi pertama. Tanpa kesalahan, Joan Mir menjaga keunggulannya di depan hingga finish. Inilah kemenangan pertamanya di kelas Premier sejak debut 2 tahun lalu dari Moto2. Kemenangan yang sekaligus menandai peluangnya menjadi juara dunia kian terbuka lebar. Bertarung kembali di sirkuit yang sama, Joan Mir justru tampil mengecewakan di kualifikasi dan start dari posisi ke-12. Menempati peringkat ke-10 selepas start, Mir perlahan merangsek naik hingga posisi ke-7. Sementara rival terdekatnya dalam perburuan juara dunia, Fabio Quartararo, gagal finish usai terjatuh di lap ke-9. Posisi 7 yang didapatnya saat finish pun cukup untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2020. Ini adalah gelar dunia pertamanya di kelas Premier dan yang kedua sepanjang karir balapnya setelah gelar dunia Moto3 2017 silam. Sekaligus menjadi pembalap Suzuki pertama yang juara dunia sejak tahun 2000. Seri penutup MotoGP tahun ini digelar untuk pertama kalinya di sirkuit Portimao, Portugal. Pembalap tuan rumah Miguel Oliveira menguasai kualifikasi dengan merebut pole position. Dominasinya berlanjut saat balapan, pembalap KTM Tage3 itu keluar sebagai juara. Sementara sang juara dunia justru tampil anti klimaks. Sempat hampir terjatuh di lap ketiga karena bersenggolan dengan Johan Zarco. Mir kemudian memutuskan masuk ke garasi pada putaran ke-16. Masalah elektronik disebutnya sebagai kendala dan membuatnya harus menyudahi balapan. Kegagalan Mir merebut poin di race terakhir berimbas pada gagalnya ambisi Triple Crown Suzuki. Usai memastikan juara dunia pembalap dan tim di seri sebelumnya, Suzuki terpaksa merelakan juara dunia konstruktor ke tangan Ducati. Keberhasilan Jack Miller finish kedua langsung mendongkrak perolehan poin pabrikan motor asal Italia itu. Meski begitu, Suzuki sukses menempatkan 2 pembalapnya di 3 besar klasmen akhir musim ini. Sedangkan tim pabrikan Yamaha dan Honda sama-sama catatkan hasil buruk. Yamaha tempatkan Maverick Vinales di peringkat 6, sedangkan Honda lebih buruk dengan Alex Marquez finish di luar 10 besar. Namun setidaknya Yamaha masih tertolong penampilan tim satelitnya lewat Franco Morbidelli yang duduk di peringkat runner-up, sementara Fabio Quartararo yang sempat jadi kandidat kuat juara dunia harus puas di posisi 8. Sementara Enea Bastianini dari tim Italtrans Racing Team jadi kampiun Moto2 dan akan bertarung di MotoGP tahun depan. Sedangkan Albert Arenas dari Asper Team keluar sebagai kampiun Moto3 dan akan bertarung di Moto2 tahun depan. Sirkuit Spielberg jadi seri pembuka musim F1 2020. Dua Mercedes, Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton sejatinya menguasai sesi kualifikasi dan berhak start dari posisi 1 dan 2. Namun kesalahan Hamilton yang melaju terlalu kencang saat bendera kuning pada sesi kualifikasi membuatnya dihukum mundur 3 posisi. Start dari posisi kelima sebenarnya bukan penghalang bagi Hamilton saat race berlangsung. Ia berhasil terus menjaga jarak dengan Bottas yang kemudian keluar sebagai pemenang hingga mampu finish kedua. Sayang, lagi-lagi ia melakukan kesalahan dengan menyenggol Alex Albon di putaran ke-61.
Kejadian itu membuatnya terkena penalti 5 detik dan posisi akhirnya pun berubah dan harus puas di peringkat keempat. GP Italia tahun ini berjalan dengan penuh drama dan juga kejutan. Bagaimana tidak, Lewis Hamilton yang tampil impresif dari sejak kualifikasi harus mendapati tidak naik podium. Bahkan Hamilton yang raih pole position pun tampil meyakinkan sejak race dimulai. Hingga drama dimulai saat safety car masuk ke lap ke-20 menyusul kerusakan mobil Kevin Magnussen di lintasan. Momen ini digunakan Hamilton untuk masuk pit. Meski sebenarnya pit dalam status tertutup karena mobil safety car sedang masuk lintasan. Safety car masuk lagi pada putaran ke-24 usai Charles Leclerc alami kecelakaan hingga menabrak pagar pembatas. Bendera merah dikibarkan, balapan dihentikan sementara. Pada momen inilah pengawasan balapan menjatuhkan hukuman penalti stop and go selama 10 detik kepada Hamilton yang dianggap bersalah karena masuk pit saat tertutup. Posisi Hamilton pun langsung melorot hingga paling buncit selepas restart. Posisi terdepan kemudian dikuasai oleh Pierre Gasly yang di awal balapan start dari peringkat 10. Pembalap asal Prancis itu mampu mempertahankan keunggulan dan keluar sebagai juara F1 untuk pertama kalinya. Sirkuit Algarve, Portugal jadi saksi terpecahkannya rekor kemenangan terbanyak dalam sejarah F1. Hamilton yang tampil impresif sejak kualifikasi meneruskannya saat balapan dan keluar sebagai pemenang. Itu berarti kemenangan ke-92 yang dibukukan Hamilton selama berkarir di F1. Melewati rekor tertinggi sebelumnya milik Michael Schumacher yang bertahan selama 14 tahun dengan 91 kemenangan. Usai kukuhkan diri sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di F1, Lewis Hamilton rebut gelar ketujuhnya dan samai jumlah gelar juara dunia terbanyak milik Michael Schumacher. Kepastian itu diraihnya pada seri ke-14 di sirkuit Istanbul Park, Turki. Menjalani balapan yang basah, Hamilton sempat kesulitan sejak start dan mengawali dari peringkat ke-6. Memasuki lap ke-11, para pembalap bergantian masuk pit untuk mengganti ban medium. Max Verstappen memimpin lomba, sementara Hamilton masih di posisi 6. Lance Stroll kemudian mengambil alih pimpinan lomba selepas lap ke-13. Verstappen dan Alex Albon mengalami spin membuat Hamilton naik di posisi 3 di belakang Stroll dan Perez. Usai stall masuk pit di lap ke-37, Hamilton sukses menyalip Sergio Perez untuk merebut posisi terdepan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia mampu terus menjaga keunggulan di lintasan yang basah. Seri perdana musim 2020 yang digelar di luar Eropa berlangsung di sirkuit internasional Bahrain. Balapan malam itu jadi duel Hamilton versus Verstappen. Sang juara dunia memimpin dari awal race meski 2 kali masuk safety car dan terus ditempel Verstappen hingga finish dengan selisih 1,25 detik. GP Bahrain tahun ini dibarengi insiden mengerikan tidak lama setelah start dimulai. Mobil yang dikendarai Romain Grosjean dari tim HAS F1 terbakar hebat selepas melewati tikungan ketiga. Kejadian berlangsung cepat, namun dari tayangan ulang terlihat ban kanan belakang Grosjean bersenggolan dengan ban kiri depan Daniel Kvyat dari tim AlphaTauri. Seketika mobil HS PF20 itu terpental menabrak tembok pembatas dan terbakar. Beruntung Grosjean mampu menyelamatkan diri keluar dari kobaran api yang melahap mobilnya. Bendera merah pun dikibarkan dan balapan tertunda lebih dari 1 jam. Akibat kejadian itu, Grosjean alami luka bakar di kedua tangannya. Pembalap asal Prancis itu kemudian memuji keberadaan teknologi pengaman halo di mobil F1 yang sebelumnya banyak menuai kritikan dari para pembalap, termasuk dirinya karena dianggap mengganggu pandangan. Seri penutup musim dihelat dalam balutan cahaya di sirkuit Yas Marina. Seri ini juga ditandai dengan comeback-nya Lewis Hamilton setelah seri sebelumnya di Bahrain absen lantaran positif COVID-19. Dan juga aksi perdana putra Michael Schumacher, Mike Schumacher, menjajal mobil Formula One di sesi pre-practice. Mike sendiri secara resmi akan turun di ajang F1 musim depan bersama tim HAS. F1 musim ini seperti halnya musim sebelum-sebelumnya didominasi oleh Mercedes dan Lewis Hamilton sebagai juara dunia, konstruktor, dan pembalap. Ini adalah kemenangan 7 kali beruntun Mercedes dan menjadi rekor baru untuk tim konstruktor. Berikut daftar lengkap klasmen pembalap dan konstruktor di F1 musim 2020.